Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Destriani. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler B 2018. Di sini, saya ingin mempresentasikan tugas saya tentang menganalisa proyek sistem informasi. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil contoh tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru berbasis web dengan PHP dan SQL. Langsung saja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tujuan dari proyek. Tujuan pada contoh ini ialah untuk menghasilkan perangkat lunak sistem informasi yang membantu pendataan penerimaan siswa baru berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP dan SQL yang nantinya diharapkan mampu mengelola pelaksanaan penerimaan siswa baru mulai dari pendaftaran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Adapun sasaran proyek ini ialah membagi user menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu user umum yang berupa calon siswa atau orang tua dari calon siswa. Yang kedua ialah administrator yang berisi panitia penerimaan siswa baru, dan yang terakhir ialah super administrator, yaitu panitia yang mengelola admin dan kebutuhan administrator. Selanjutnya ialah manfaat. Manfaat dari sistem ini ialah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada pelaksanaan penerimaan siswa baru. Selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi yang digunakan pada proyek ini ialah metode System Development Life Cycle atau SDLC. Model SDLC yang digunakan penulis ini merupakan model SDLC waterfall. Poin selanjutnya yaitu uraian dari metode pengembangan sistem informasi menggunakan Work Breakdown Structure atau biasa disingkat WBS. Berikut diagramnya. Pada diagram WBS, Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru berbasis web dengan PHP dan SQL terbagi menjadi 5 tahap. Tahap 1.0 merupakan analisis kebutuhan, tahap 2.0 ialah desain sistem, tahap 3.0 ialah implementasi, tahap 4.0 ialah pengujian sistem, dan tahap terakhir 5.0 yaitu pemeliharaan. Pada tahap 1.0 yaitu analisis kebutuhan terbagi lagi menjadi 3 tahap pada tingkat kedua, yaitu 1.1 menganalisis sistem yang ada, 1.2 mengidentifikasi masalah, 1.3 menentukan kebutuhan sistem. Pada tahap 1.1 terbagi lagi menjadi 6 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 1.1.1 membuat daftar orang-orang yang akan melakukan analisis yang dilakukan oleh staf administrator, 1.1.2 yaitu membuat jadwal wawancara yang dilakukan oleh interviewer, 1.1.3 menguraikan secara singkat tentang profil serta visi dan misi perusahaan, yakni dalam skripsi ini ialah sekolah yang bersangkutan, yang dilakukan oleh interviewer. 1.1.4 menguraikan tahapan proses dari sistem yang sedang berjalan saat ini di perusahaan bersangkutan menggunakan flowchart, yang dilakukan oleh bisnis analis. 1.1.5 membuat studi kelayakan untuk sistem yang akan dibuat, yang dilakukan oleh bisnis analis. 1.1.6 membuat kajian mengenai bagaimana proses bisnis akan berjalan dengan aplikasi yang dikembangkan, yang dilakukan oleh bisnis analis. Selanjutnya yaitu tahap 1.2 terbagi lagi menjadi 2 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 1.2.1 mengidentifikasi masalah dari workflow sistem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh sistem analis. 1.2.2 mengidentifikasi sebab dan akibat dari masalah yang ada, yang dilakukan oleh sistem analis. Kemudian tahap 1.3 yaitu menentukan kebutuhan sistem terbagi lagi menjadi 4 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 1.3.1 mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan sistem, yang dilakukan oleh project manager, business analyst, dan sistem analis. 1.3.2 menguraikan prosedur atau alur sistem yang akan dibuat, yang dilakukan oleh project manager, business analyst, dan sistem analis.
1.3.3 menentukan user yang berinteraksi dengan sistem yang dilakukan oleh sistem analis. 1.3.4 mengidentifikasi bahasa pemrograman yang akan digunakan yang dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya yaitu tahap 2.0 yaitu desain sistem terbagi menjadi dua tahap pada tingkat kedua. 2.1 menentukan rancangan desain sistem, 2.2 menentukan hardware dan software yang akan digunakan. Pada tahap 2.1 terbagi menjadi 6 tahap pada tingkat ketiga, yaitu 2.1.1 mendeskripsikan kebutuhan fungsional yang dilakukan oleh sistem analis, 2.1.2 membuat Entity Relationship Diagram atau IRD yang dilakukan oleh database administrator, 2.1.3 membuat diagram konteks yang dilakukan oleh database administrator, 2.1.4 membuat data flow diagram atau DFD yang dilakukan oleh database administrator, 2.1.5 membuat desain database yang dilakukan oleh database administrator, 2.1.6 membuat desain antarmuka yang dilakukan oleh UI designer. Pada tahap selanjutnya yaitu 3.0 implementasi terbagi menjadi 4 tahap pada tingkat kedua, yaitu 3.1 membuat pengkodean program yang dilakukan oleh programmer, 3.2 membuat pengkodean basis data yang dilakukan oleh programmer, 3.3 uji coba sistem per unit yang dilakukan oleh sistem tester, dan 3.4 membuat dokumentasi yang dilakukan oleh staf administrasi. Selanjutnya yaitu tahap 4.0 pengujian sistem dibagi menjadi 2 tahap pada tingkat kedua. 4.1 pengujian white box dan black box yang dilakukan oleh sistem tester, 4.2 pengujian alpha dan beta yang dilakukan oleh sistem tester. Dan tahap terakhir yaitu 5.0 pemeliharaan terbagi menjadi 3 tahap pada tingkat kedua, yaitu 5.1 mengidentifikasi kekurangan dari sistem yang dilakukan oleh manajer project, bisnis analis, dan sistem analis. 5.2 mengevaluasi kekurangan sistem agar kebutuhan terpenuhi yang dilakukan oleh manajer project, bisnis analis, sistem analis, dan programmer. 5.3 membuat laporan pemakaian sistem secara berkala yang dilakukan oleh staf administrator. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.